Halo semuanya, welcome back di MyTech Audio. Balik lagi bersama dengan saya Ivan. Di video kali ini, saya akan ngebahas Bluetooth speaker paling mungil yang pernah saya review di channel ini. Ini adalah Edifier MP85 yang ukurannya bahkan nggak sampai separuh Eagle V3 ini teman-teman. Lihat, beda banget ya. BTW, karena ukuran speakernya kecil sekali, saya akhirnya putusin untuk shoot video ini dengan tipe hands-on seperti ini aja ya. Biar jelas juga ngelihat speakernya. Kalau saya nge-shootnya dari jarak terlalu jauh, takutnya terlalu kecil speakernya, nggak kelihatan di kamera. BTW, Edifier MP85 ini saya beli dengan duit saya sendiri di harga retail Rp245.000. Tapi kalau sudah pakai diskon dari berbagai marketplace, saya cuma bayar di angka Rp220.000 aja. Meski cuma 200 ribuan, tapi saya tahu kok, untuk ukuran speaker sekecil ini, buat beberapa orang mungkin udah berasa kemahalan, terutama buat mereka yang mencari power dan bass di harga segini. Ya pasti ada banyak alternatif speaker lain lah, salah satunya mungkin Eagle V3 ini atau Eagle Play dengan desain yang nggak kalah cakep juga, atau mungkin yang terakhir itu yang lagi booming, Anker Soundcore Select 4 Go ya, yang sampai detik ini saya belum cobain teman-teman. Cuman lagi saya ngerasa alasan kenapa orang-orang mencari speaker satu ini, Edifier MP85, ya karena size-nya ini loh. Speaker ini bisa masuk ke saku kemeja atau saku celana saya dengan mudah tanpa berasa nonjol. Bahkan kotak pembeliannya aja kecil kayak gini teman-teman. Yang di sini isinya cuman strap, kabel charger USB-C ke USB-A, buku panduan, kartu garansi, dan unit speakernya sendiri. Lucu aja gitu, imut. Kesannya speaker mungil non-minimalis. Untuk varian warna unit saya ini yang hitam oranye, plus ada dua varian warna lain kalau kalian nggak suka warna hitam seperti ini. Desainnya sendiri menurut saya ya, ini untungnya nggak jelek. Masih kelihatan cakep meski bodinya masih full dari plastik. Ya, kecuali pertombolannya dan juga dua kaki di bawah ini yang sudah dari silikon ya. Bagian depan di sini ada lubang grill speaker dengan tulisan Edifier di pojok kiri atas. Lalu di bagian belakang ada kayak guratan garis-garis gitu. Ada tulisan Edifier lagi di sini dan ada port USB-C untuk nge-charge speaker ini. Dan kalau kalian lihat di bagian alasnya ini teman-teman, ya saya perjelas ya, saya fokusin. Di sini ada keterangan nge-charge-nya disarankan menggunakan charger maksimal 5 volt 500 mAh alias 2,5 watt kalau kalian kalikan ya, volt kali ampere. Saran saya sih nge-charge-nya pakai USB port laptop atau komputer aja. Seperti saat nge-charge wireless headphones atau charging case TWS, karena ukuran baterainya termasuk kecil di sini. Ketika sudah di-charge sampai 100%, di sini saya pernah coba tes ketahanan baterainya di volume 50-60%, dan Edifier MP85 saya ini bisa bertahan mainin musik selama 10 jam 29 menit. Dengan playlist yang biasa saya pakai untuk tes baterai, teman-teman. Nice ya, di sini hasil tes baterainya sudah lebih dari klaimnya di angka 8 jam oleh Edifier. Ngomong-ngomong, volume 50-60% ini juga volume yang biasa saya set, yang biasa saya atur di speaker ini ketika lagi dengerin musik di meja kerja saya. Lalu kita tengok bagian atasnya sekarang. Di sini ada 3 tombol yang cukup tactile dan nyaman ketika dipencet-pencet ya. Yakni ini ada tombol plus, minus, dan tombol power. Semua fungsinya saya tampilin di layar teman-teman, silahkan pause kalau perlu. Untuk IP rating, sayangnya, MP85 ini belum didukung klaim IP rating sama sekali. Sudah saya cek di buku panduan maupun boxnya, nggak ada guys. Jadi MP85 ini nggak direkomenin untuk dibawa ke tempat yang berair menurut saya. Mentok ya jadi speaker meja atau digantungin di stang sepeda aja lah kalau kalian pakai di outdoor. Sementara untuk konektivitasnya, MP85 ini juga sudah didukung Bluetooth 5,3 dengan kodek SBC dan belum mendukung multipoint, jadi cuma bisa dikoneksiin ke satu perangkat aja di saat bersamaan. Tapi MP85 ini sudah didukung oleh aplikasi Edifier yang di dalamnya terdapat berbagai macam soothing sound untuk nemenin kita tidur. Di sini suaranya berasa agak artificial dan berasal dari satu arah aja gitu kesannya. Ya memang ya, karena udah drivernya cuma satu, ukurannya cuma segini lagi, jadinya pengalaman yang saya dapatkan berasa kurang imersif teman-teman. Saya lebih memilih menggunakan proper sleep buds seperti Eagle Comfort Buds gitu misalkan, untuk mendengarkan soothing sound seperti ini ketika sedang tidur. Tapi tetap aja saya apresiasi fitur ini, nice to have ya teman-teman. Nah, selain soothing sound, di sini kita bisa cek di aplikasi Edifier ini,
cek persen level baterai dari speakernya. Di sini 100%. Lalu ada 3 mode di sini, mode music, game, movie. Ini bukan mode latency ya teman-teman, karena ketika saya tes, perbedaan latency antar 3 mode ini hampir nggak ada. Paling nggak saya nggak merasa nyadar ada perbedaan teman-teman untuk latensinya. Tapi mungkin fitur ini lebih ke dari segi sound quality kali ya. Lalu di sini ada slider volume ya, ada slider volume, ada 16 tab volume yang disediakan oleh Edifier seperti Edifier M260 saya juga 16 tab volume. Nah, selain itu kalau kita cek di sini ada pop up pairing, kalian bisa aktifkan aja. Ini biar kalau pertama kali connect dengan speaker ini, dia akan muncul seperti pop up window gitu teman-teman. Mirip kalau kalian pakai AirPods atau pakai TWS-TWS-nya Samsung atau OnePlus teman-teman. Oke, sebelum kita bahas audio dari Edifier MP85 ini secara lebih detail, kita dengerin dulu audio sample berikut ini. Cus! Oke, ini sound sample dari Soothing Sound teman-teman. Kita coba ya. Mic crickets chirping. Ini. Nah, di sini kalau kalian mau ngeloop aja, ada tanda ngeloop di sini, bisa dipencet. Nah, pencet aja ngeloopnya, dia bakal ngulang sendiri kalau kalian loopin teman-teman. Kalau misal kalian mau continue ke sound berikutnya, loopnya tinggal diganti aja ya. Setiap sound sample ini sekitar 23 detik sampai 30 detik. Nah, ini dia udah ganti ya ke Soothing Sound yang lainnya. Durasi tiap Soothing Sound ini sekitar 20-30 detik teman-teman, jadi dia termasuk cepat ya. Dan beberapa track ketika saya coba atur ngeloop aja, nggak berasa seperti kepotong kok, masih termasuk natural lah. Kurang lebih seperti ini. Tapi di beberapa track lainnya memang berasa sih kayak kekat gitu, kayak kepotong gitu ketika dia ngeloop. Jadi ya kalian harus pilih-pilih sendiri mana yang kalau di loopin itu enak, dia nggak berasa ngekat. Kalian harus pilih sendiri dari segudang pilihan Soothing Sound yang bisa dipilih di sini. Nah, contoh yang lain. Ini 3D soundscape. Dan lain sebagainya. Ini ada train ride ya. Jadi kalau kalian mau membayangkan di kereta api atau di pesawat juga ada. Ini ada Summer Nights. Ini buat berbagai macam pilihan untuk meditasi. Ini ada laut atau samudra, pilihan suara pantai. Ini ada pilihan untuk berbagai macam hewan, ada kucing juga kalau kalian mau. Seperti ini. Banyak ya. Terus ada hujan. Hujannya ada macam-macam, ada hujan yang di hutan atau hujan yang ada petir-petirnya seperti ini. Nah, ini kalian bisa pilih macam-macam lah di sini. Nah, spring rain atau suara air mengalir seperti ini juga bisa. Suara burung, suara perkotaan, suara api unggun juga bisa. Api unggun ya, campfire. Itulah. Oke.
Oke teman-teman, sebagian dari kalian mungkin terkejut ya, kenapa saya masukkan speaker iPad dan HP saya sebagai pembanding di sini. Jawabannya, karena memang secara power, Edifier MP85 ini punya kelas power di bawah Eagle V3 dan Eagle Play, yang berarti menjadikan speaker mungil ini secara powernya berada di tengah-tengah antara tiny speaker dan speaker handphone. Secara powernya, Edifier MP85 ini menurut saya sudah setara dengan speaker tablet-tablet ukuran 11-12 inch lah. Kalau dibandinginnya sama Samsung Galaxy Note 9 saya atau speakernya Google Pixel 7 saya, Edifier MP85 ini untungnya masih lebih powerful secara signifikan. Bassnya lebih berasa dengan audio yang lebih tebal juga. Sementara kalau saya bandingkan dengan quad speaker bawaannya iPad Pro 11 inch saya, secara loudness mirip-mirip lah, 11-12. Tapi karena quad speaker iPad Pro saya ini stereo, saya bisa dapetin persepsi soundstage yang lebih luas dari output speaker iPad Pro saya. Sedangkan untuk Edifier MP85 menurut saya bisa kasih audio dengan timbre vokal yang lebih tebal, lebih memusat dengan bass yang agak lebih gede dibandingkan bass keluaran speaker iPad saya. Bicara soal clarity dan micro detail di vokal, speaker di iPad Pro saya berasa lebih clear, meskipun memang berasa jauh lebih anemic, lebih kering dibandingkan vokal keluaran Edifier MP85 ini yang menurut saya lebih proper, lebih natural secara ketebalan dan warna timbre vokalnya. Lalu untuk urusan treble, menurut saya Edifier MP85 ini punya treble yang cenderung roll off, dia cenderung smooth ya treble-nya, nggak berasa tajam seperti Edifier M260 saya. Di sini treble-nya lebih jinak lah, lebih enak di telinga. Dan by default-nya, untuk standalone dengerin musik untuk speaker ukuran segini, saya cukup suka sama presentasi vokal yang dihasilin sama Edifier MP85 ini teman-teman. Tapi ya praktis secara kegunaan, Edifier MP85 ini saya rasa lebih untuk casual listening aja, buat kita dengerin podcast atau buat dengerin musik, terutama kalau kita mau fokus ke suara vokalnya atau dengerin instrumen-instrumen melodik maupun frekuensi treble. Udah pasti bukan buat yang cari bass, itu udah pasti. Kecuali, lagi, kalau kalian bandingin bassnya dengan speaker HP atau tablet, ya bass speaker ini masih relatif oke lah. Tapi, kalau kalian bandingin bassnya ini sama mini atau tiny Bluetooth speaker di harga mirip-mirip atau bahkan lebih murah, tentu mostly bakal kalah ya. Kalau kalian mentingin bass dan power atau volume lebih gede, kalian harus cari speaker yang agak gedean untuk harga ini. Bisa Eagle V3 atau Eagle Play. Eagle Play saya lagi dipinjam teman saya, teman-teman. Jadi belum bisa saya tunjukkan di shoot A-roll kali ini. Nah, V3 maupun Eagle Play di sini signifikan lebih gede secara bass dan powernya. Overall, speaker ini saya rasa buat practicality aja. Kecil, unik, dibawa-bawa dia enak ya, nyaman, bahkan bisa dikantongin dengan mudah seperti ngantongin charging case TWS gitu. Untuk harga 200 ribuan, kalau kalian mencari kepraktisan speaker ukuran kecil yang seperti ini, saya rasa nggak ada lainnya lagi. Rata-rata Bluetooth speaker lain lebih gede ukurannya dari MP85 ini. Kalau kalian tahu ada Bluetooth speaker lain yang ukurannya segini juga dan tuningan vokalnya seproper ini juga untuk ukuran segini, kasih tahu saya teman-teman. Oke, saya rasa itu dulu aja short review dari saya mengenai Edifier MP85 ini. Dan kita akan bertemu di video berikutnya, akan ada beberapa produk yang exciting untuk direview di beberapa minggu ke depan. See you teman-teman, bye-bye guys.